Isinya begini ya, saya belak-belakan aja sama Pak Jokowi. Pak, Bapak itu pernah manggil saya untuk ketemu Bapak lewat Pak Usman Sabtaudang, lewat kakak saya sendiri Bambang Sadono. Ya, Bapak panggil saya ke rumahnya Pak Usman Sabtaudang, ya, dengan satu tawaran, buku Jokowi Undercover nggak usah terbit, saya disuruh pilih jabatan atau uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Ada berita yang cukup menarik ya, dimana Bambang Trimulyono ya pernah bicara belak-belakan terkait dengan apa maksud dan motif penulisan buku Jokowi Undercover. Dalam salah satu wawancara bersama ya salah seorang pegiat media sosial ya, dia mengungkapkan ya apa maksud dan motif di balik penulisan buku Jokowi Undercover dan apa peristiwa-peristiwa yang mengitari di sekitarnya. Memang kita jarang menemukan ya informasi dan ya berita apa sih motif Bambang Trimulyono menulis buku Jokowi Undercover dan apa peristiwa-peristiwa yang mengikuti, yang melingkupi ya di balik lahirnya buku Jokowi Undercover ya. Dan ternyata Bambang Trimulyono pun bicara belak-belakan bahwa ini juga tidak lepas daripada mencari nafkah, mencari duit. Wow, tentu ini hal yang sangat tidak ya kontekstual ya dengan apa yang selama ini sering kita dengar ya, menulis buku demi ya mengungkap sebuah kebenaran. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana perbincangan Bambang Trimulyono yang bicara belak-belakan buka-bukaan terkait dengan penulisan buku Jokowi Undercover yang hari ini betul-betul sudah menyita perhatian publik. Sebenarnya apa sih yang Pak Bambang cari ini? Motivasinya apa sih menulis Jokowi Undercover kemudian sampai gugat gini? Motivasinya apa? Ya itu apa yang dicari? Sebenarnya sama dengan motivasinya Mbak Rahma kenapa bikin stasiun podcast. Ya, kita kan harus mencari nafkah sesuai dengan apa profesi kita masing-masing. Ya, dapat nafkah apa Pak dari situ malah di penjara Pak? Bukan, yang pesan buku saya itu 1 juta orang yang pertama itu, ya toh. Jadi yang penting sebenarnya begini ya, saya belak-belakan aja sama Pak Jokowi. Pak, Bapak itu pernah manggil saya untuk ketemu Bapak lewat Pak Usman Sabtaudang, lewat kakak saya sendiri Bambang Sadono. Ya, Bapak panggil saya ke rumahnya Pak Usman Sabtaudang, ya. Dengan satu tawaran, buku Jokowi Undercover nggak usah terbit, saya disuruh pilih jabatan atau uang. Ya, ini kata-kata kakak saya sendiri yang waktu itu anggota DPD. Dia mengaku disuruh Pak Usman Sabtaudang, ketua atau pokoknya ketua DPD kalau nggak salah ya, waktu itu Pak Usman Sabtaudang disuruh Pak Jokowi, gitu. Nah, jawab saya, pilihan saya adalah saya pilih atau uang atau jabatan, saya pilih atau. Kakak saya bingung kan, lah maksudmu apa? Gitu loh. Maksudku, kalau Pak Jokowi itu minta tolong ke saya itu berniat baik untuk menarik buku itu dari pasaran, dari peredaran gitu. Saya bisa saja, tapi Pak Jokowi bikin permintaan tertulis dong, supaya saya nggak ada bukti disuap, gitu loh. Nanti pasti habis ini saya kena isu disuap itu kalau tiba-tiba saya tarik, gitu. Itu fakta, ya toh. Jadi artinya bagaimana peristiwa itu terjadi. Tapi pertemuan itu terjadi dengan Usman Sabta itu terjadi pertemuannya? Pertemuannya dengan kakak saya, Bambang Sadono. Oh. Masa dia bohong, masa bohongi adiknya sendiri. Oke. Saya sudah menghubungi Pak Bambang Sadono juga ya, iya, untuk diundang ke acara ini, tapi WA saya nggak direspon gitu Pak. Nah, itulah yang saya sebut gerakan tutup mulut. Itu cirinya PKI. Itu kakak Pak Bambang sendiri? Iya, walaupun kakak saya kalau tutup mulut ya saya bilang dia PKI dong. Gitu. Karena itu sudah rumus ya Pak. Jadi siapapun yang terlibat dalam itu mereka akan tutup mulut walaupun apalagi cuma diajak sumpah ya nggak ngaruh, mereka nggak percaya sumpah gitu loh. Tetapi yang dengan Gus Nur itu untuk membuktikan kejujuran saya sendiri, gitu loh, ya toh. Itu boleh-boleh saja. Sumpah sendiri kok nggak boleh, itu siapa yang larang, gitu loh.
Orang sumpah kok nggak boleh. Mbak Rahma sumpah sama suaminya, sumpah aku akan setia hidup mati. Masa mau larang Mbak Rahma? Gitu. Ya, ternyata Bambang Trimulyono ya dalam perbincangan itu membuka ya semuanya, dan ini tentu mencengangkan kita semua ya ketika dia membicarakan bagaimana ya proses lahirnya buku Jokowi Undercover yang berujung beliau itu kemudian dipenjara dan hari ini sedang dalam proses persidangan kembali karena mubahalah yang terkait dengan ya ijazah Pak Jokowi ini yang diduga palsu. Apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono bahwa ternyata ya ketika ditanya kenapa, apa maksud Anda menulis buku Jokowi Undercover ya, dengan sangat belak-belakan ya Bambang Trimulyono menjawab bahwa ya sama ketika Anda melakukan ya sesuatu ya ada maksud tentu ya untuk mencari nafkah, mencari duit dan sebagainya. Tidak hanya sampai di situ, Bambang Trimulyono juga menyampaikan bahwa dulu ya katanya itu pernah ditawari ya agar buku itu jangan diedar, buku itu bisa ditarik di peredaran dan akan disuruh memilih sebuah jabatan. Lagi-lagi Bambang Trimulyono membuat sesuatu pernyataan yang betul-betul di luar rasionalitas kita untuk memahaminya. Menurutnya bahwa ya pernah diminta ya kakaknya oleh salah seorang petinggi di Republik ini ya, seorang pejabat negara yakni Usman Sabtaudang ya, kalau tidak salah dia pernah jadi ya ketua DPD RI ya, dan kakaknya juga ini Bambang Sudono juga pernah menjadi anggota DPD. Katanya disampaikan kepada kakaknya yang selanjutnya, kakaknya ini kemudian menyampaikan kepada Bambang Trimulyono bahwa ya kamu tinggal menunjuk jabatan apa yang kamu mau ya, dengan catatan bahwa buku itu harus ditarik di peredaran, buku itu harus ditarik ya, kamu sisa mau jabatan apa ya. Tetapi Bambang Trimulyono justru memberikan jawaban ya yang justru mencengangkan bagi kita semua ya. Bagaimana menurutnya bahwa ya dia telah menganggap bahwa kakaknya ini telah disumbat mulutnya dengan teori tutup mulut ya. Bahkan dia mengatakan ya dengan entengnya bahwa teori tutup mulut ini adalah teori-teori gaya PKI untuk menutup mulut setiap orang. Bahkan tanpa ragu dia mengatakan sekalipun dia kakak saya ya, kalau tutup mulut ya maka itu dia telah disumbat dengan gaya-gaya PKI. Inilah pernyataan-pernyataan Bambang Trimulyono yang orang menganggapnya ya berbicara tanpa dipikir matang-matang, tanpa dipikirkan apa efek, apa dampak dari setiap pernyataan yang dikeluarkan. Masa ya kakak kandung sendiri ya diperlakukan seperti itu hanya karena diberi peringatan bahwa ya ditarik saja itu buku ya. Apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono ya kita juga tidak tahu pasti, karena ini sebenarnya hanya sepihak ya. Dia mengatakan begitu, dan yang bersangkutan yang dia sebut itu juga tidak pernah memberikan statement atau klarifikasi ya, baik Bambang Sudono kakaknya sendiri maupun Usman Sabtaudang yang katanya pernah diminta Pak Jokowi untuk menyampaikan ya kepada Bambang Sudono, yang selanjutnya Bambang Sudono menyampaikan kepada Bambang Trimulyono agar ya kalau dia mau ya memilih jabatan apa saja ya, yang penting buku itu jangan beredar. Inilah ya berbagai peristiwa yang melingkupi ya lahirnya buku Jokowi Undercover yang telah membuat viral, dan Bambang Trimulyono hari ini sedang ada di pesakitan rumah tahanan dan sedang dalam proses persidangan. Ya sudah beberapa bulan ya proses persidangan itu berjalan, dan hari ini ya kita akan menunggu bagaimana ya sidang putusan, apakah dia akan dihukum berat lagi atau seperti apa. Tetapi memang dalam berbagai riwayat ya Bambang Trimulyono ini selalu bicara belak-belakan yang kita ini agak susah menerimanya. Semoga ini cepat clear dan Bambang Trimulyono ya bisa menyadari akan kelakuan-kelakuan anehnya selama ini dan melakukan introspeksi diri ya. Semoga dia jera dengan situasi yang telah menghimpitnya hari ini. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.